Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 18650 kelas A Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mereview kembali materi dari Manajemen Project Information Technology, mata kuliah dari Manajemen Proyek TI. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodian. Hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah: pertama, pengelolaan personel dan koordinasi tim; dua, masalah; dan tiga, proses. Manajemen proyek merupakan aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses, di mana manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Pertama, personel; dua, masalah; tiga, proses; dan 4, proyek. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting, di mana personel mendapatkan tempat paling penting, karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Personel pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Pertama, manajer senior, di mana merupakan yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Dua, manajer proyek teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Tiga, praktisi atau yang mengerjakan perangkat lunak. Empat, klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5, pengguna perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Pemimpin tim, di mana pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek, di mana merupakan seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup, dan seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin tim: pertama, mampu memotivasi; kedua, mampu berorganisasi; tiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru; empat, mencari penyelesaian masalah; lima, mampu menjadi manajer; enam, mampu menghargai kerja; tujuh, mampu mengenali tim. Masalah yang berkaitan dengan produk. Pertama, sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Pertama, konteks. Bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kedua, tujuan informasi. Objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Tiga, fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja yang akan ditekankan? Oke, project. Project adalah urutan aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki suatu tujuan atau sasaran
yang harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi dua hal. Pertama, keterbatasan lingkup proyek, yang dimana sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi tiga hal. Pertama, time, yang dimana waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu kesempatan, keterbatasan, dan kompetensi. Dua, cost, yang dimana semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Tiga, quality, yang dimana semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Dua, fase proyek, yang dimana pertama persiapan. Persiapan ini mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Dua, perencanaan, dimana ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Ketiga, pelaksanaan, dimana mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Empat, pengawasan, dimana monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integrasi tujuannya. Terakhir, sosialisasi, yang dimana formalisasi penerimaan kesuksesan proyek dari stakeholders atau klien. Lalu dokumentasi, dimana dokumen konsep proyek ini ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisa kebutuhan. Selanjutnya, dokumen persetujuan atau validasi, di mana dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya, dokumen lingkup proyek, di mana kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project numbers, project sponsor, dan lain sebagainya. Dokumen perencanaan proyek, di mana detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dalam langkah demi langkah kerja. Terakhir, dokumentasi sosialisasi, di mana metode sosialisasi training dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garansi dan lain sebagainya. Proyek dianggap sukses jika pertama, sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan. Kedua, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu. Tiga, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Keempat, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek, pertama, kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, yaitu kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, lalu mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Selanjutnya, manajemen ekspektasi yang buruk, lalu komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, lalu teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, lalu sumber daya yang tidak mencukupi, serta kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajer proyek. Di sini kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi impact, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitor dan mengontrol
kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas, dan terakhir fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek, di mana pertama scoping, ruang lingkup, kedua perencanaan, tiga perkiraan, penjadwalan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, dan penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek, di mana perchart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Akhir dan ucapan wallahumma fiqil akham thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.